warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya, Isti Triani Resdianto, akan menjadi pemandu wisata Anda. Nah, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sekarang kita sudah berada di Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Nah, Gunung Galunggung merupakan salah satu gunung aktif yang berada di Tasikmalaya. Gunung berapi ini memiliki ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut. Nah, letaknya sekitar 17 km dari pusat kota. Bisa Anda lihat? Ya. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1822 dan 1982. Nah, letusan gunung ini menewaskan sekitar 4.011 masyarakat yang tempat tinggalnya berada dekat dengan Gunung Galunggung. Nah, pada letusan itu juga menghancurkan 114 wilayah desa yang kerusakannya mencapai 40 km dari puncak Gunung Galunggung ke arah timur dan selatan. Seperti yang sudah kita lihat, di depan kita sudah ada tangga yang berfungsi untuk memudahkan kita sampai ke puncak. Nah, di sini terdapat dua tangga, ada tangga biru dan tangga kuning. Nah, tangga biru memiliki 510 anak tangga, sedangkan tangga kuning memiliki 620 anak tangga. Nah, saat ini kita akan menggunakan tangga biru sebagai penghubung. Mari kita melihatnya. Sebelum menaiki tangga, saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan. Saat menaiki tangga, diharapkan menggunakan alas sepatu yang kuat. Hal ini bertujuan agar tidak tergelincir. Kemudian, sepanjang menaiki tangga, diharapkan selalu memegang pegangan tangga untuk keselamatan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dengan wisatawan lain. Begitu juga dengan masker harus selalu dipakai sepanjang kita di destinasi wisata. Mari kita melanjutkan perjalanan. Sekarang kita sudah berada di puncak Gunung Galunggung. Seperti yang bisa kita lihat, dari atas ini kita bisa melihat keindahan kota Tasikmalaya. Nah, di sini tuh banyak sekali wisatawan lokal maupun wisatawan domestik yang memanfaatkan tempat ini sebagai area camping dan aktivitas para layang. Mari kita berjalan ke yang bisa Anda lihat, di depan sini adalah kawasan kawah Gunung Galunggung. Mulanya kawah ini tidak ada. Kawah ini terbentuk akibat letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1982. Nah, meski kawah terbentuk dari letusan gunung, namun keadaan dan status Gunung Galunggung tetap normal. Gunung Galunggung pernah meletus pada tahun 1822. Nah, pada saat itu air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Nah, kawah tersebut diperiksa dan menunjukkan tanda bahwa air keruh tersebut panas, dan kadang muncul juga kolom asap dari dalam kawah. Setelah itu, saat Gunung Galunggung meletus, letusan tersebut menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Nah, aliran lahar itu bergerak menuju arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Yang Anda bisa lihat. Letusan pada saat itu menewaskan sekitar 4.011 korban jiwa dan menghancurkan 114 desa. Kerusakan lahan yang dihasilkan sampai ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Nah, letusan berikutnya terjadi pada tahun 1894. Letusan itu menghasilkan awan panas, kemudian terjadi lahar yang mengalir pada alur sungai yang sama dengan lahar pada letusan pertama. Nah, letusan itu menghancurkan 50 desa dan sebagian rumah ambruk karena tertimpa oleh hujan abu. Kemudian terjadi letusan pada tahun 1918. Pada saat itu terjadi hujan abu tebal 2-5 mm yang terbatas di dalam kawah dan lereng selatan. Setelah itu terjadi pemunculan kubah lava di dalam danau kawah setinggi 85 meter dengan ukuran 560 kali 440 meter yang kemudian dinamakan Gunung Jadi. Jadi letusan terakhir yang terjadi pada tahun 1982. Nah, pada saat itu letusan disertai dengan suara dentuman, pijaran api dan kilatan halilintar. Nah, kegiatan letusan berlangsung selama 9 bulan. Diperkirakan kerugian terjadi sekitar 1 miliar rupiah dan 22 desa ditinggalkan tanpa penghuni. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, di sini terdapat kios makanan dan toilet untuk para wisatawan, untuk kebutuhan wisatawan.
bisa menikmati keindahan Gunung Galunggung. Nah, kegiatan di destinasi pertama sudah selesai. Mari kita kembali menuruni tangga untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di destinasi kedua, yaitu pemandian air panas Galunggung. Nah, saat memasuki pemandian air panas, diharapkan hati-hati terhadap genangan air yang berada di sekitar kolam. Mari langsung saja kita memasuki area pemandian air panas. Nah, dari puluhan tahun yang lalu, pemandian Cipanas Galunggung sudah dikenal sebagai tempat untuk mengobati penyakit kulit. Hal ini telah diuji, dan alasan bisa menyembuhkan penyakit kulit dikarenakan dalam air tersebut mengandung sedikit kandungan pH, sedikit kandungan belerang, dan banyak sekali kandungan klorin. Ketiga kandungan ini yang membuat penyakit kulit bisa disembuhkan. Air ini sangat bagus untuk relaksasi, mengeluarkan beban pikiran, dan bisa juga mengeluarkan racun yang ada pada tubuh manusia. Anda bisa melakukan aktivitas wisata seperti berendam, berenang, dan menikmati keindahan alam Galunggung. Selalu perhatikan keselamatan dan hati-hati saat berenang, dikarenakan lantai kolam sedikit licin. Nah, Anda bisa menikmati aktivitas wisata selama 2 jam di tempat ini. Selamat menikmati! Kegiatan wisata di destinasi kedua telah selesai. Mari kita lanjutkan ke destinasi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di sini. Di sini kita makan siang sekaligus menikmati wisata tinggi. Sekarang kita akan menaiki perahu untuk menikmati sensasi berbeda dari tempat ini. Nah, diharapkan berhati-hati saat menaiki perahu dan kita harus duduk di masing-masing sisi agar perahu yang dinaiki seimbang. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, luasnya danau ini ditambah pemandangan alam yang menawan pernah membuat wisatawan asing jatuh cinta pada tempat ini dan berniat untuk membangun sebuah akomodasi di tempat ini. Namun pada akhirnya tidak terlaksanakan karena pada saat itu terjadi kendala. Nah, Situ Gede ini tidak hanya populer di kalangan wisatawan lokal, namun sampai pada wisatawan mancanegara. Nah, mereka sering mengunjungi tempat ini. Biasanya mereka melakukan olahraga air di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita menikmati keindahan alam yang disediakan. Nah, ini adalah sebuah danau yang dalam bahasa Sunda disebut situ. Nah, dan tempat ini dinamai Situ Gede. Situ Gede ini berfungsi sebagai pusat irigasi tengah kota yang mampu mengairi ratusan hektar sawah. Nah, hal ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Danau ini memiliki luas sekitar 47 hektar dan seperti yang bisa kita lihat bahwa tempat ini memiliki pemandangan alam yang indah. Pohon-pohon, gunung-gunung kecil, dan eceng gondok berjejer mengelilingi danau ini. Banyak sekali ikan yang berada di danau ini. Kedalaman air bisa kita lihat dari warna airnya yang hijau. Setelah ini kita akan makan siang sekaligus istirahat terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu makanan datang, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Anda setelah menikmati pemandian air panas Galunggung? Setelah menikmati pemandian air panas Galunggung, saya merasakan rileks dan tubuh terasa segar kembali. Nah, sekarang makanan telah datang. Selamat menikmati. Nah, makan siang sudah selesai dilakukan. Begitu juga dengan perjalanan kita sudah selesai dilakukan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai perjalanan wisata yang kita lakukan? Dari awal perjalanan sampai berakhirnya perjalanan, saya merasakan banyak sekali pengalaman baru. Dan saya lebih banyak mengenal destinasi wisata di kota Tasikmalaya.
perjalanan kali ini memberikan pengalaman yang baik untuk Anda. Nah, terima kasih atas kunjungan Anda ke Tasikmalaya. Mudah-mudahan perjalanan yang dilakukan memberikan kesan dan pengalaman yang baik kepada Anda. Sekarang perjalanan